dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para Bapak Ibu Lurah sekecamatan Polewali yang alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita di kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu para kepala sekolah TK pembina maupun TK swasta sekecamatan Polewali beserta seluruh tendik-tendik yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua, wali murid, anak-anak TK PAUD kita yang sempat juga hadir pada kesempatan ini, dan seluruh pengantar dan seluruh pengunjung tempat wisata Kali Biru yang sudah bergabung di tempat objek wisata di pagi hari yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya lah sehingga di hari yang berbahagia dan insyaallah mubarakah ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama bersilaturahim dalam bingkai kegiatan yaitu parenting yang dilaksanakan oleh seluruh TK pembina maupun TK swasta yang ada di Kecamatan Polewali yang kita cintai. Dan saya mengajak seluruh hadirin wal hadirat untuk mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pendidik masyarakat dapat menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai teladan dan bisa selalu istiqomah dalam tuntunannya dan selalu mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar mengucapkan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya serta apresiasi kepada panitia pelaksana parenting ini karena sudah masih mau dan masih setia menunggu jadwal dari kami, karena kami mohon maaf karena acara ini sudah ketiga kalinya kami jadwalkan dikarenakan terbentur dengan kegiatan-kegiatan kedinasan yang lain yang juga lebih penting harus kami lakukan seperti itu, sehingga alhamdulillah baru pada pagi hari ini, pada hari Jumat ini, tanggal 11 Februari ini baru Allah menakdirkan bahwa parentingnya TK Polewali baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Ini mungkin sudah ada berkahnya ya, mungkin kalau mungkin di awal-awal jadwal kemarin mungkin Pak Lurah dan Bu Lurah juga tidak sempat hadir karena banyaknya kegiatan-kegiatan di lapangan, tapi ini bisa dikatakan hari Jumat, jadi beliau-beliau ini juga bisa agak longgar kegiatannya, sehingga inilah mungkin salah satu berkah dari kita mengundur acara terus sehingga kita bisa betul-betul bersilaturahim, berkumpul di wisata ini dalam menyatukan persepsi dan bersinergi dalam langkah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita di masa Golden Age. Nah ini perlu koreksi sedikit ini Bunda. Ini nggak semuanya ngerti Golden Age itu seperti apa. Jadi kalau bisa Bun di-Indonesiakan saja ya, di umur emas mereka ya, di Golden Age umur emas mereka, mempersiapkan mereka bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik,
sebagai pengasuh mempersiapkan anak-anak kita ini, mengawal mereka agar betul-betul bisa kita stimulasi untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang baik secara betul-betul paripurna dalam mempersiapkan mereka untuk menjadi bekal mereka di kemudian hari setelah keluar dari lingkungan keluarga seperti itu. Dan ini saya lupa ini parenting yang keberapa, karena terus terang untuk kegiatan parenting ini sudah berjalan sekitar 2 bulan. Ini jadwal kami tidak henti-henti, tiap hari mau parenting, yang saya kira ini juga bagus sekali, karena kita mau agar apa yang didapatkan anak-anak kita, pendidikan ataupun pengajaran ataupun pembinaan yang didapatkan anak-anak kita di lembaga mereka sendiri, di TK, baik di TK maupun di PAUD itu sama, agar tersampaikan pengasuhannya ini, pendidikannya ini kepada orang tua. Namanya juga ini parenting, berarti bahasa Inggris itu artinya parent, ya, dasar kata dari parenting, ya, di pendidikan yang dimana orang tua juga harus punya kesamaan visi dalam membangun karakter anak-anak kita ke depannya, ya. Banyak kita dapat contoh anak-anak kita itu karena di sekolah dididik, dibina untuk misalnya ambil contoh membuang sampah di sekolah, karena tidak adanya pemahaman orang tua untuk bagaimana cara hidup bersih PHBS itu, sehingga anak-anaknya pintarnya buang sampah cuma di sekolah. Kalau di rumah dia buang sampah sembarangan, karena ditaunya, oh ibu di rumah, bapak di rumah juga tidak mewajibkan, tidak mengharuskan kami buang sampah di tempat sampah, sehingga ini ada miskomunikasi antara kami pendidik di lembaga sekolah maupun orang tua yang ada di rumah seperti itu. Nah, begitupun juga dididik stimulasinya di rumah, agar ini persepsi bagaimana memancing stimulasi itu bisa juga tersampaikan oleh orang tua kita di rumah, sehingga tidak ada mata rantai yang terputus dalam rangka membina dan mengembangkan bagaimana sih karakter anak kita ke depannya. Tadi saya sangat senang sekali baru tiba dari atas parkiran masuk di sini, kami udah dicambut sama anak-anak kita dari Marching Band ke TK Kemala Bayangkari cabang Polewali Mandar. Ini juga salah satu pendidikan yang diberikan kepada anak kita dalam rangka juga menstimulasi bagaimana mereka punya kegiatan yang bermanfaat dan positif bagi mereka. Tadi setelah itu, tadi kami masuk di ruangan ini, di aula ini, kami disambut dengan rebana solawatan. Ini alhamdulillah ini ada muatan lokal yang kita dapatkan di situ, bahwa di PAUD kita juga hadir selain mendidik secara bagaimana agamanya bisa kita sampaikan pengajaran agamanya, di situ juga ada unsur budaya ataupun unsur kearifan lokal dalam hal pengembangan budaya dalam hal memainkan rebana sambil berkalinda ada. Nah, itu juga salah satu mengenalkan anak-anak kita bagaimana kearifan lokal budaya mereka di Polewali Mandar, ya, seperti itu. Dan tadi setelah itu ada lagi dari TK Pertiwi, ada lagi solawatan. Nah, ini semuanya stimulasi dalam rangka pendekatan anak-anak kita terhadap agamanya, terhadap budaya, dan terhadap perkembangan sosial, di mana nanti anak-anak kita ini dapatkan setelah mereka keluar dari lingkungan rumah maupun keluar dari lingkungan sekolah. Nah, satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir di sini, terutama kepada orang tua dan tendik dan pengelola TK, kepala sekolah TK yang ada di sini, bahwa ada satu yang hilang dari budaya kita yang selama ini jarang kita dapatkan lagi dalam satu rumah tangga. Kadang budaya seperti permisi atau tabe, nah, itu sudah jarang sekali kita dapatkan. Jadi anak-anak kita itu mau lewat ada tamu berseliweran aja tanpa mengucapkan permisi atau tabe. Nah, ini saya kira ini kearifan ataupun hal-hal yang memang menjadi aset budaya untuk dikembangkan dalam karakter anak kita. Ini perlu kita sampaikan selanjutnya, perlu kita lestarikan agar anak kita juga punya identitas budaya yang mereka miliki, ya. Karena kalau tidak dari kecil kita biasakan, nanti gedenya juga nggak bisa seperti itu, ya. Jadi bagaimana mulai dari umur sekarang itu kita orang tua di rumah, kita tendik-tendik di sekolah bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita ini punya modal sosial, punya modal budaya, punya modal-modal pendidikan yang memang menjadi bekal mereka nanti untuk keluar dalam kehidupan sosialnya nanti sampai mereka tumbuh kembang sampai dewasa nanti, seperti itu, ya.
Jadi harapan-harapan kami ini jangan cuma orang tua menitipkan anaknya di sekolah dengan harapan yang besar, tapi kita juga orang tua walaupun sibuk seperti apa harus juga punya perhatian lebih, punya perhatian besar bagaimana kita bisa memberikan contoh dan suri teladan kepada anak-anak kita. Di PAUD-nya diajarin sholat, kalau di rumah juga kalau bisa diajak sholat berjamaah, bapaknya ibunya sholat berjamaah, paling tidak itu diajak ke masjid ya, agar ya tidak mengatakan bahwa oh itu diajarin di sekolah ya kebiasaan buat di sekolah saja, mungkin tidak harus saya lakukan di rumah karena orang tua saya tidak mengajak saya, tidak mendidik saya untuk sholat misalnya seperti itu. Di sekolahnya mengaji, upayakan juga di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar rumah itu juga anak-anak kita juga punya kebiasaan mengaji seperti itu. Jadi berikanlah contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, baik di sekolah terutama di rumah, karena di rumah lah adalah tempat betul-betul pertemuan bagi anak dengan orang tuanya untuk bagaimana orang tua ini membina, membesarkan, mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Bun, kalau di TK ada HI-nya juga kan? HI juga kan? Nah, berapa jumlah TK yang sudah HI di Polewali? Hampir semua. Nah, tentunya ini sudah sangat bagus kalau emang sudah holistik integratif. Mungkin Pak Camat, Pak Lurah masih bingung apa itu PAUD holistik integratif. Jadi nanti kita bawa jalan-jalan kemana PAUD holistik integratif yang bagus. Nah ya, ada di Panyampa, ada di Tumpili. Oh ya, di Jogja juga ada ya. Jadi kalau dikatakan PAUD holistik integratif itu jadi semuanya terintegrasi dan terpusat layanannya di situ. Nah, ada pendidikannya, pengasuhannya dari Badan Keluarga Berencana, perawatannya itu kesehatannya ada dari Dinas Kesehatan. Jadi biasa kita lihat PAUD itu atau TK ada posyandunya di situ. Jadi semuanya dipusatkan di situ untuk pelayanan bagaimana untuk menstimulasi tumbuh kembang anak mulai dari pendidikannya, kesehatannya dan pengasuhannya. Jadi bukan cuman pendidiknya yang mengajar, bukan cuma tenaga kesehatan atau tenaga apa namanya itu dari posyandu, kader posyandu yang ada di situ untuk mengukur lingkar kepala dan sebagainya, berat badan sebagai macamnya, tapi juga di situ ada hadir BKKBN untuk memberikan bagaimana pengasuhan yang baik kepada anak-anak. Jadi kalau PAUD holistik integratif ini Bunda PAUD harus hafal ya. Itu semuanya bisa dilaksanakan di situ, semua tentang bagaimana asupan gizi dan sebagainya, bagaimana hidup bersih dan sebagainya, semuanya sudah diajarkan di situ ya, seperti itu. Nah, sekarang ini pasti Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Lurah, banyak dalam 2 tahun ini ada yang dikatakan dengan program bagaimana mencegah stunting buat anak-anak. Nah, ini ya begitulah, beda era, beda pemimpin, beda program. Jadi sebenarnya kalau stunting itu kita di PAUD itu sudah lama tahu ya, sudah lama. Makanya ada PAUD holistik integratif karena di situ distimulasi anak-anak agar diberikan di pengukuran apa semua penimbangan bagaimana gizi, bagaimana pola hidup bersih, di situ sudah ada. Jadi kalau masalah stunting itu kami di PAUD holistik integratif itu sudah lama mengetahui seperti itu. Nah, tinggal ini pemerintah bagaimana mengupayakan pressure dana dalam hal pencegahan stunting itu ke PAUD saja, tidak usah terlalu melebar kemana-mana. Programnya itu terlalu menghabis-habiskan anggaran. Cukup di PAUD saja, di situ sudah terintegrasi semuanya. Nah, insya Allah pemahaman ini kita bisa jaga agar tetap bagaimana pemerintah setempat, orang tua di rumah, apalagi kita TENDI, kader BKB maupun kader posyandu, bisa betul-betul kita bersinergi dalam rangka bagaimana menstimulasi tumbuh kembang anak ini untuk memberikan mereka yang terbaik di masa umur keemasannya mereka atau di masa golden age ini ya. Saya kira seperti itu. Saya nggak mau banyak-banyak bicara, nanti materinya Pak Kabid saya bawakan di sini, materinya Pak Kabid, nanti Pak Kabid nggak ada bahan. Karena terus terang ya Ibu semuanya, terutama buat wali muridnya, kalau saya Bu baru 8 bulannya di Kadis Pendidikan dan Kebudayaan di Polewali Mandar, tapi sudah pernah menjadi kepala bidang PAUD di Polewali Mandar di tahun 2013 sampai 2016. Kalau masuknya
masuknya PAUD holistik integratif itu di Polewali Mandar di Sulawesi Barat, kami inilah pendahulunya ya. Kami inilah yang mendapatkan program itu yang pertama. Sehingga pada masa kami sebagai kepala bidang itu banyak program-program bantuan yang kami masukkan, baik ya dari UNICEF maupun dari lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan asing yang memberikan bantuannya di Polewali Mandar. Kami sempat membangun PAUD holistik integratif yang bisa menjadi proyek di Polewali Mandar. Ada 4 PAUD holistik integratif yang mendapatkan bantuan dari PT TEP dari Thailand, itu dibangun dengan bagus di Campalagia, di Tumpiling, di Tengah-Tengah, dan di mana? Balanipa ya. Oke, iya di Balanipa. Oke, jadi ada 4. Kalau dulu kantor dinas kami dulu tuh dipersiapkan menjadi TK internasional, tapi dalam perjalanannya itu aturan untuk TK internasional itu dihapus, sehingga tidak jadi kita buat TK internasional karena dihapus regulasinya oleh pemerintah. Sehingga pada saat itu Polewali tidak dapat untuk membangunkan PAUD holistik integratif yang mendapat bantuan dari PT TP, perusahaan minyak dari Thailand tersebut. Ya, jadi itulah kami di PAUD ini sudah akrab dengan para kepala sekolah karena memang saya sudah lama berjuang bersama mereka bagaimana memperjuangkan insentifnya PAUD kita dulu cuma 50.000 ya. Saya masuk kepala bidang, kita ya lihat kasihan nih ibu-ibu PAUD-nya, kasihan teknik-tekniknya. Yang paling berat punya tugas itu ya teknik-teknik PAUD. Ibu-ibu masuk ke sekolah, di pintu gerbang dijemput, dikasih masuk ke ruangan, diajarin bermain yang edukatif. Kalau mau pipis dibawain ke WC, dikasih pipis. Kalau mau beol dicuciin. Kalau mau makan dibantu untuk makan. Tapi dengan gaji hanya dihargai dengan 50.000. Ya gimana keadilannya itu nggak ada di situ. Sehingga kami berjuang bagaimana agar kesejahteraan teknik-teknik itu kita bisa tingkatkan, sehingga akhirnya bisa menjadi 100.000, menjadi 150.000, dan akhirnya belum sempat berjuang lagi saya sudah keluar dari PLS. Tapi alhamdulillah sekarang kita lagi menggodok perda tentang PAUD. Insya Allah di situ nanti ada penekanan bahwa insentif tenaga teknik itu bisa diberikan mulai dari jumlah 250 ke atas, seperti itu. Nah, ini tentu kita minta dukungan berupa doa dan restu dari kita semua stakeholder yang ada di dunia pendidikan, agar kiranya kesejahteraan tenaga pendidik kita ini betul-betul kita bisa perjuangkan ke depannya, karena beliau-beliau lainnya tulang punggung kita, bagaimana betul-betul mendidik, menstimulasi anak usia dini untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik di masa yang akan datang. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Saya kurang srek soalnya di sini nggak semuanya dengar ya. Tapi inilah kondisinya, harus dimaklumi ya, sudah seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Bunda atas acaranya. Ini sudah selesai semua Polewali ya. KB-nya selesai. TK-nya selesai. Nggak ada lagi. Kalau Campalagia 4 kali. Banyak sekali kalau Campalagia. Jadi 4 kali Campalagia minta jadwal. Ya, saya kira koordinasi tidak sampai di sini, kita lakukan terus koordinasi ke depan bagaimana agar seluruh satuan PAUD yang ada di Polewali Mandar ini bersinergi dalam rangka mempersiapkan anak kita untuk mempunyai karakter yang baik di masa-masa yang datang. Terima kasih atas acara yang disampaikan, terima kasih atas kehadirannya semua, Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Lurah, semuanya orang tua wali murid, Bunda PAUD Kecamatan, terima kasih, dan semua teknik-teknik, terima kasih yang tak terhingga atas segala jeripaya yang dilakukan selama ini. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan di masa akan datang selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, parenting PAUD TK Kecamatan Polewali saya katakan dibuka dengan resmi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.